sebentar. Oke, sudah mulai ya. Oke, jadi kita masuk ke SPL ya, sistem persamaan linear. Nah, apa yang dipelajari? Nah, yang dipelajari ada dua kelompok ya, kelompok besar yang akan kita pelajari apa namanya untuk hari ini. Jadi ada dua ya, ada dua materi. Yang pertama adalah dasarnya ya, basicnya yang harus Anda kuasai, yaitu persamaan linear dua variabel ya. Jadi ini di dua variabel, kemudian yang berikutnya adalah yang n variabel. Nah, kalau yang dua variabel, ini saya yakin teman-teman sudah semua belajar di SMA kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan nanti diingatkan kembali apa namanya yang di apa yang akan kita pelajari. Ya mungkin nanti ingat, oh iya sudah pernah ya waktu di SMA dulu, kayak kalau nggak salah ya. Kecuali yang nggak pernah belajar ya nanti belajar pelan-pelan kepada kawannya yang sudah bisa ya. Oke, ini tujuannya untuk apa sih kita belajar ini sebenarnya? Kita belajar sistem persamaan linear ini, sistem persamaan linear. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya sebenarnya cuma satu, yaitu mencari solusi untuk melakukan optimasi. Ya, oke, untuk melakukan optimasi. Jadi kata kuncinya di sini, ya. Jadi kita akan melakukan optimasi. Ya, biasanya materi-materi seperti ini di dunia industri itu sering dipakai ya untuk melakukan optimasi berapa pegawai yang dibutuhkan, kemudian berapa lama waktunya, berapa mesin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi dan sebagainya ya itu menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan sistem persamaan linear atau optimasi. Nah, ini kalian boleh nanti cari di internet ya, boleh googling gunanya seperti apa. Yang tadi saya sudah sebutkan ya, untuk melakukan optimasi dalam suatu proses ya, dalam suatu proses di perusahaan atau organisasi. Nah, ini ternyata juga saya juga sedang pelajari di S3 ya, dipakai lagi di S3 karena apa? Karena memang sampai sekarang untuk melakukan optimasi belum ada toolsnya ya, sementara ini masih menggunakan SPL ini ya. Ini biasa disingkat SPL ya, sistem persamaan linear. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita sekarang akan masuk ke yang persamaan linear 2 ya. Yang persamaan linear 2 variabel. Oke, seperti apa? Oke, jadi begini. Persamaan linear berarti kan persamaan model ya, persamaan model matematika, ada dua variabel. Nah, itu punya bentuk umum. Nah, bentuk umumnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi ada AX ditambah BY sama dengan C. Ya, AX tambah BY sama C. Nah, di mana dua variabelnya? Nah, dua variabelnya yang ini. Yang X-nya ya, kemudian yang Y-nya ya, seperti ini. Oke, jadi disebut dua variabel berarti ada X sama Y sebagai variabelnya. Nah, yang selain itu adalah bilangan konstanta atau real ya, bilangan real dengan catatan tidak boleh nol ya, tidak boleh nol. Jadi A-nya dan B-nya tidak boleh nol. Kalau C gimana? C boleh nol. C-nya boleh nol ya, jadi ini boleh nol ya. Oke, ini dia boleh nol. Nah, yang tidak boleh nol apa? Nah, ini. Yang tidak boleh nol adalah A sama B. Dia harus lebih besar. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan A-nya 0, maka tidak jadi sebuah persamaan linear ya, karena hanya satu variabel. Kalau satu variabel ya selesai urusannya. Artinya solusinya sudah dapat, gitu kan? Contoh misalkan saya punya 2x ya. Contoh ya, ini 2x. Sebentar, ada yang masuk. Nah, ini contoh. Saya misalkan 2x ditambah 4y sama dengan 16 misalkan. Oke, kan kita mencari ya, berapa nilai X dan berapa nilai Y supaya ini bisa tercapai. Kan gitu ya, supaya ini bisa tercapai. Nah, kalau misalkan apa eh, bisa jadi ya solusinya X-nya kalau dikira-kira ya, kalau yang agak instingnya agak bagus bisa kelihatan. Ini misalkan 4 kali 3, ini X-nya 2. 3 kali 4, 12. 2 kali 2, 4. 4 tambah 12, 16. Dapat ya jawabannya. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Nah, artinya solusinya adalah X-nya 2, Y-nya 3. Kan gitu ya. Kalau misalkan kita dihadapkan oleh persamaan seperti ini. Nah, saya kembali ke sini, dia tidak boleh 0.
Kalau dia 0, ya maka tidak menjadi sebuah persamaan linier. Ya, tidak menjadi persamaan linier, tetapi menjadi sebuah solusi. Kalau misalkan X-nya 0, misalkan nih yang ini, ya. Yang ini tiba-tiba X-nya 0. Nah, berarti sisa persamaan kan menjadi hanya tersisa 4Y sama dengan 16, ya kan? Nah, kalau 4Y sama dengan 16, berarti ini solusi langsung. Berarti Y-nya berapa? 4, ya kan? Langsung dapat jawabannya, ya. Berarti Y-nya adalah salah satu-satunya solusi, ya. Tapi ini tidak masuk kategori persamaan linear. Nah, yang dimaksud persamaan linear ini adalah mencari kombinasi berapa angkanya, ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, sehingga ini dapat jawabannya. Ya, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan apa? Dikembalikan ke kasus yang saya jelaskan tadi di awal, ya. Eh, Biasanya X-nya ini katakanlah misalkan dalam suatu proses ya menghasilkan sebuah produk, X-nya ini orang misalkan atau pegawai atau karyawan, Y-nya mesin. Jadi supaya menghasilkan produknya banyak, ada berapa karyawan dan ada berapa mesin yang dibutuhkan. Ya, yang paling cepat supaya dapat produknya sekian, terpenuhi kan gitu ya. Nah, jadi harus dicari nih X sama Y-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sederhananya ya. Jadi persamaan linear seperti ini. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat kondisi di lapangan, persamaan itu tidak hanya satu. Artinya sebuah persamaan itu bisa terjadi lebih dari satu. Nah, minimal berapa? Minimal dua. Nah, sebut saja dua persamaan ya. Jadi ini dua variabel. Oke. Nah, penyelesaian ini dapat diperoleh, ini saya baca di bawah ya, dapat diperoleh dengan membeli nilai secara sembarang terhadap salah satu variabel kemudian menentukan nilai variabel lainnya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan sistem persamaan linear dua variabel, nah kondisi di lapangan itu nggak mungkin cuma satu. Ya, tidak mungkin cuma satu kondisi di lapangan. Nah, biasanya ada dua kondisi. Ya, minimal dua kondisi. Jadi, ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Ya, selalu seperti itu. Ya, kondisi seperti itu. Jadi, ada dua persamaan. Persamaan pertama, kemudian ada persamaan kedua. Nah, biasanya kalau di di kondisi di lapangan ya di industri ini biasanya kendala ya. Jadi kendala satu, kendala dua ya. Jadi kendala satu, kendala dua. Nah, kalau kendala satu dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Kalau kendala dua dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Nah, bagi kalian nanti yang akan mengembangkan sebuah aplikasi, bisa jadi kalian nanti akan dihadapkan dengan persamaan-persamaan seperti ini ya. Jadi akan mencari optimasi dari suatu nilai ya yang bisa didapat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pemilik aplikasi ya. Nah, sehingga tinggal memasukkan datanya saja nanti langsung didapat, oh nilainya sekian, oh nilainya sekian dari aplikasi tanpa perlu harus dihitung secara manual ya. Jadi dari data transaksi yang terjadi dalam sebuah aplikasi, nah itu nanti bisa dihasilkan hasil ya atau laporan dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Nah, tugas Anda nanti adalah membuat aplikasinya, kemudian memasukkan formula-formulanya yang sesuai dengan kebutuhan sehingga nanti bisa didapatkan hasil-hasilnya seperti ini ya. Oke, ya. Nah, ini. Jadi secara umum kondisinya seperti ini ya. Oke, yang dihadapkan. Oke, bentuk umumnya seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau misalkan seperti ini, kalau cuma satu kan kita bisa masukkan berapapun ya. Seperti tadi yang saya contoh di awal ya ini 2x tambah 4 y sama dengan 16. Saya masukkan di sini lagi ya. Misalkan 2x ditambah 4y ya sama dengan 16. Kan gitu ya. Oke, saya bisa cari berapapun ini. Ya, kayak tadi misalkan X-nya 0 maka Y-nya 4. Kalau misalkan saya masukkan X-nya 2 maka Y-nya 3, gitu kan. Kalau misalkan saya masukkan misalkan saya masukkan X-nya 1 ya, misalkan X-nya 1 maka Y-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau saya masukkan X-nya 1 Y-nya berapa? Ada yang tahu? 3,5. Nah, 3,5 atau 14 bagi berapa? 4. 4 ya. Oke, 14 4 ya. Oke, 14 bagi 4. Nah, 14 bagi 4 itu kan
3,5 ya. Jadi kalau kondisi satu seperti ini, oke, semua bebas. Artinya semua bisa memasukkan angka berapapun ya. Cuma masalahnya adalah kondisi di lapangan tidak mungkin hanya satu persamaan seperti ini ya. Nah, ini kendalanya tidak mungkin cuma satu. Nah, biasanya kendalanya eh, minimal dua ya seperti ini. Nah, kalau minimal dua seperti ini, bagaimana cara mencari solusinya? Kan tidak mungkin kita masukkan bebas seperti ini ya, kita masukkan angkanya berapapun kita nggak bisa. Ya, maka ada pendekatan-pendekatan yang kita cari. Nah, ini beberapa yang bisa digunakan caranya dan saya yakin teman-teman sudah pernah belajar. Di SMA sudah pernah belajar bagaimana mencari solusinya. Nah, ada empat sebenarnya yang untuk dicari solusinya. Ya, pertama cara grafik, kemudian cara substitusi, cara eliminasi, dan cara eliminasi substitusi. Dan ini saya yakin semuanya sudah pernah di SMA. Bagi yang pernah belajar ya, nanti yang belum pernah belajar, silakan ditanyakan atau dibaca slide-nya satu persatu pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode grafik. Nah, metode grafik ini sudah jelas ya kelihatan. Namanya juga metode grafik. Berarti menggambarkan persamaannya dibuat grafiknya ya. Nah, kan kalian waktu SMA sudah pernah belajar ya, sebuah persamaan linear itu bisa dibuatkan sebuah grafiknya ya. Biasanya bentuknya macam-macam ya, tapi umumnya sih kalau yang bentuknya dua variabel itu bentuknya garis lurus ya. Oke, jadi sebuah garis lurus ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya dua persamaan seperti tadi ya, dua persamaan, maka otomatis kita punya dua buah garis lurus, ya kan? Dua buah garis lurus. Nah, kapan kita menggunakan grafik ini? Ya, karena kita tujuannya mencari solusi kan? Kita mencari mana X-nya, mana Y-nya. Nah, maka kita bisa gambarkan. Ya, ini contoh soal. Misalkan ada sebuah sistem persamaan SPL ya dengan dua variabel seperti ini. Ya, ini contohnya. Nah, bagaimana cara mencari X-nya? X-nya berapa? Ya, Y-nya berapa? Oke, mungkin kalau yang waktu SMA sudah gatal langsung mau mengerjakan ya. Oke, nggak apa-apa, sambil dikerjakan. Nah, kalau dimasukkan dalam bentuk tabulasi seperti ini dengan dimasukkan angkanya berurutan ya, angka berurutan seperti ini. Ya, ini contoh saja bisa jadi ya ketemu ya seperti ini. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, nanti ada titik pertemuan di sini. Titik. Nah, di sini disebutnya titik persekutuan atau titik temu ya antara keduanya. Nah, titik temu itulah yang disebut sebagai solusi ya. Titik temu itulah yang disebut sebagai solusi. Jadi akan ketahuan dari dua persamaan ini ya yang bisa mengakomodir atau menjawab dua persamaan ini adalah titik temunya di X-nya 2, Y-nya minus 2 ya. Karena sama ini ya, ininya sama, ya ini sama. Jadi titik temu inilah menjadi solusinya ya, menjadi solusi optimal untuk apa namanya? Mendapatkan solusi dari dua persamaan tadi. Nah, kalau digambarkan dalam grafik, nah, maka grafik pertama, grafik kedua, maka ada titik temunya ya di sini ya, titik temunya. Nah, titik temu inilah yang di sini persekutuannya yaitu 2 dan minus 2. Jadi X-nya 2 ya, kemudian Y-nya adalah minus 2 ya. Seperti ini. Jadi cara berpikir atau gampangnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini dengan cara grafik ya. Untuk bagaimana cara menggambarkan grafiknya saya nggak akan jelaskan ya, nanti waktunya habis. Ya kan kalian sudah pernah belajar waktu SMA ya. Jadi saya anggap teman-teman sudah bisa menggambarkan grafiknya ya, grafik linearnya. Oke. Nah, yang kedua dengan cara substitusi. Ya, oke, substitusi ini mengganti ya, kata apa? Substitut artinya penggantian ya, metode untuk menyelesaikan secara penggantian. Jadi mengganti. Nah, ini. Dalam metode mengganti ini atau metode substitusi, salah satu variabel dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang lain. Oke, jadi dipisahkan ya. Oke. Nah, ini contoh. Misalkan ada dua persamaan lagi. Misalkan dua persamaan linear, SP lagi ya. Dua variabel, masih dua variabel. Nah, langkah awal ambil salah satu ya. Ini saya ambil persamaan yang pertama, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 5 ya. Oke. Nah, persamaan ini Y sama dengan 5 diubah ya. Jadi kita mencari salah satu variabel. Nah, di sini saya pilih Y. Ya, jadi yang asalnya ini persamaannya yang saya ambil tadi 3X ditambah Y
sama dengan 5, ini saya ubah menjadi Y sama dengan 5 dikurang 3X. Oke. Kalau diubah seperti ini ya. Jadi ininya dia pindah ruas. Sebenarnya bukan pindah ruas ya. Istilah di SMA itu atau SMP itu salah sebenarnya. Istilah pindah ruas. Sebenarnya bukan pindah ruas ya. Jadi begini sebenarnya Bu. Ini kan 3X. Nah, supaya ini hilang maka harus dikurangi apa? Dikurangi 3X, betul kan? Ya. Jadi supaya ini hilang maka dikurangi 3X. Nah, karena di sebelah kiri dikurangi 3X, maka di ruas kanan juga dikurangi 3X. Ya. Nah, otomatis ini kan jadi 0. Ini kan jadi 0 ya. Nah, ini berubah menjadi 0 ditambah Y. Nah, ini jadi sebenarnya bukan pindah ruas ya. Cuman dulu untuk mudahnya aja sih guru-guru di SMA biasanya menyatakannya pindah ruas gitu. Padahal bukan pindah ruas. Ya, oke. Nah, sehingga didapat persamaan seperti ini. Nah, persamaan seperti ini ya masuk ke langkah 2 dimasukkan ke persamaan yang satu lagi ya. Ya kan tadi kita punya 2 persamaan nih ya. Nah, jadi hasil tadi yang Y sama dengan sekian ini dimasukkan ke persamaan yang kedua, yang 2X tambah 3Y sama dengan 8. Nah, ini kita punya 2X tambah 3Y sama dengan 8, dimasukkan tadi. Y-nya yang ini ya diganti dengan yang ini. Ya, sehingga di sini hanya tersisa satu variabel saja. Variabel Y-nya sudah hilang ya. Nah, sehingga ketika diuraikan seperti ini secara matematis ya, maka didapat X-nya sama dengan 1 ya. Oke. Nah, ini X sama dengan 1 ya. Oke. Nah, bagaimana mencari Y-nya? Kan kita butuh 2 jawaban kan ya, karena ada 2 variabel, ada X, ada Y. Kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? Ya sudah, Anda tinggal masukkan saja. Langkah berikutnya, masukkan ke persamaan yang diperoleh di langkah awal boleh ya. Atau mau langkah kedua juga boleh ya, karena X-nya ini berlaku untuk dua persamaan tadi kan X-nya. Nah, ketika dimasukkan ternyata Y-nya adalah 2. Mau dimasukkan persamaan yang pertama, mau dimasukkan ke persamaan yang kedua, bebas ya. Nah, sehingga didapat hasilnya adalah 1,2. 1,2 itu maksudnya X-nya 1, Y-nya 2 ya. Oke, atau hasil penyelesaiannya ini HP itu maksudnya hasil penyelesaiannya adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi kalau dikembalikan ke gambar tadi yang grafik berarti 1,2 ini adalah titik persekutuan ya antara dua persamaan tadi. Nah, cuman yang ini diselesaikan dengan cara substitusi ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah metode eliminasi. Oke. Kalau misalkan substitusi berarti mengganti. Kalau eliminasi berarti apa? Menghilangkan, ya. Oke, jadi ada eliminasi, yaitu dihilangkan. Jadi kata kuncinya menghilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan. Ya, terserah. Pokoknya gimana caranya, tiba-tiba ada yang hilang salah satunya. Mau yang X atau mau yang Y, gitu ya. Oke, caranya gimana? Ya, saya yakin teman-teman masih ingat ya di SMA. Sorry. Nah, ini persamaannya ya. Ini kayaknya persamaannya masih sama ya. Oke, langkahnya adalah nah seperti ini. Ini cara yang klasik ya. Ini cara klasik. Jadi, mana yang mau dihilangkan ya? Oke, ternyata di sini yang mau kita hilangkan adalah Y-nya. Saya mau hilangkan Y-nya, Pak. Ini mau saya hilangkan nih Y-nya. Nah, maka supaya Y-nya hilang, maka ini posisinya harus dibuat sama. Ya, sama-sama ini kan 3Y, maka yang di bawahnya juga harus dibuat sama menjadi 3Y. Karena harus dibuat sama, maka yang di atasnya dikalikan 1, yang di bawahnya dikalikan 3. Ya. Karena mengali 3 itu dengan setiap koefisien atau konstantanya dikalikan dengan 3, maka tidak akan merubah esensi dari persamaannya ya. Jadi sama saja, ya kan? Misalkan X sama dengan 1 dan 2X sama dengan 2, ini kan sesuatu yang sama. Betul nggak? Ya kan? Ini tidak akan mengubah substansi dari nilainya ya. Jadi mau dikali, kalau ini kan sebenarnya dikali 2. Ketika dikali 2 kan menjadi seperti ini. Betul kan? Ya, jadi dikali 3 pun nggak jadi masalah. Tapi dengan catatan yang dikali 3 jangan cuma Y-nya saja ya. Yang lainnya juga dikali 3 supaya tadi tidak mengubah substansi dari persamaannya. Nah, ketika dikali 3 seperti ini ya, maka tinggal dikurangi saja. Nah, ini kan pertanyaan di sini posisinya sama-sama positif ya. Sama-sama positif 3X sama 3Y. Nah, supaya hilang 3Y-nya maka ini dikurangi karena ini sama-sama positif.
3Y dikurangi 3Y. Nah, bagaimana kalau yang tandanya satu negatif? Ya, sesuaikan saja. Misalkan di sini 3Y, di sini min 3Y. Nah, berarti sini bukan dikurangi, tapi ditambah yang di sininya ya. Di sini jadi ditambah, ya, seperti itu. Oke, jadi ketika sudah dibuat persamaannya, kemudian sudah diubah, ya, sehingga tersisa hanya X-nya saja. Ketika X-nya saya tersisa, maka dapat solusinya adalah 1. Ya, oke. Jadi X-nya dapat nilainya 1. Nah, ketika X-nya 1, maka langkahnya ya bisa dengan cara yang pola sama ya. Kalau ini kan mengeliminasi variabel Y. Nah, sekarang kita mengeliminasi variabel X ya, gantian dieliminasi. Nah, cara mengeliminasinya ya sama. Maka karena ini 2X sama 3 ya apa 2X sama 3X, maka supaya nanti bisa sama-sama angkanya, maka yang satu dikali dengan lawannya. 2 kali 3 jadi 6, sini 3 kali 2 jadi 6. Jadi sama-sama 6 ya X-nya. Nah, ketika X-nya sama-sama 6, maka nanti dia bisa hilang dengan sendirinya dengan cara yang sama atau pola yang sama, sehingga didapat Y-nya sama dengan 2 gitu ya. Oke. Nah, maka himpunan penyelesaiannya ya, hasil penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Ini kan. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Oke. Itu dengan cara apa? Eliminasi. Nah, yang terakhir dengan cara metode eliminasi dan substitusi ya. Udah kebayang ya? Berarti dieliminasi kemudian disubstitusi. Ya, ini gabungan. Jadi apa hybrid. Nah, nanti apa namanya makin ke sini metode-metode itu banyak yang di hybrid ya untuk menyelesaikan solusi. Seperti kalian nanti kalau misalkan mengembangkan suatu formula dalam sebuah aplikasi, nanti algoritmanya bisa di hybrid ya, bisa dicampur. Yang penting solusinya ketemu ya, solusinya ketemu. Yang dibutuhkan oleh si pengguna aplikasi atau usernya ya, user aplikasi atau user sistemnya. Caranya bebas. Kalian bisa menggunakan hybrid metode A ditambah metode B digabung sehingga nanti mendapatkan solusi sekian. Nah, itu apa namanya bisa menjadi solusi. Nah, kalau yang ini eliminasi sama substitusi di hybrid digabung ya. Jadi langkah pertama ya, ini persamaannya beda lagi ya. Oke, ini contoh persamaannya beda ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya sama, berarti langkahnya dengan cara mengeliminasi. Nah, ini eliminasi nih. Mengeliminasi Y, berarti menggunakan teknik yang sama seperti tadi sehingga didapat di sini X-nya 100, ya kan? Oke, nah ketika X-nya 100 tidak perlu melakukan hal yang sama seperti yang tadi, ya, yang eliminasi. Cukup langsung lakukan proses substitusi. Pilih salah satu persamaan awal, ya, kemudian masukkan angka X 100-nya ini ke salah satu persamaan, sehingga didapat Y-nya adalah 250. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau hasil penyelesaiannya adalah 100,250. X-nya 100, Y-nya 250. Oke. Sampai situ bisa dipahami ya. Ini dasar ya, dasar. Dasar bagaimana teman-teman berpikir nalarnya atau logiknya untuk mencari solusi. Ya, solusinya adalah bagaimana mencari nilai X dan Y-nya supaya mengakomodir dua persamaan tersebut ya, dua persamaan tadi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, bagaimana kalau persamaannya lebih dari satu? Gitu kan? Dan variabelnya lebih dari 2 gitu. Kalau ini kan kita contoh yang diberikan ini kan variabelnya 2 ya. Kemudian persamaannya minimal 2 gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kondisi di lapangan ketemu variabelnya lebih dari 2 dan persamaannya juga lebih dari 2. Nah, gimana cara mencarinya, mencari solusinya? Nah, kita berarti masuk ke kajian berikutnya, yaitu SPL di mana jumlah n-nya, n variabelnya itu lebih dari 2 ya, variabelnya lebih dari 2. Gimana cara mencari solusinya? Apakah masih menggunakan cara yang sama seperti tadi? Ya, cara grafik, kemudian cara substitusi, cara eliminasi atau cara substitusi dan eliminasi kan gitu ya. Oke, apakah masih sama? Nah, bisa saja ya, bisa saja. Masih bisa dikerjakan. Jadi, ini penjelasannya ya. Oke. Ini penjelasannya. Jadi n buah variabel ya, bisa di sini saya tidak akan menggunakan x, y lagi, tapi x1, x2, x3 dan xn ya.
Oke, jadi tidak menggunakan XY lagi karena kan kalau XY tadi hanya dua variabel. Sekarang kalau lebih dari dua variabel, saya mulai menggunakan variabel penyebutannya adalah X1, X2, X3, X4 dan seterusnya ya. Oke, nah ini persamaan bentuk umumnya. Nah, bagaimana Pak kalau persamaan kita ketemu seperti ini? Ya. Nah, di mana A1, A2, A dan sampai dengan AN adalah konstantanya ya. Ini A1, A2 sampai dengan AN adalah konstantanya. Nah, ini gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, ya, contoh nih seperti ini ya. Contoh ini satu persamaan. Ketika satu persamaan ya, maka bisa jadi solusinya bisa banyak, ya kan? Kayak kalau cuma satu pertanyaan ya, satu persamaan solusinya bisa banyak. Misal X-nya 1, X2, X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 1. Nah, seperti ini solusi yang pertama. Tapi solusi yang kedua adalah lagi yang ketemu lagi solusi ini. Nah, tapi ternyata juga ada solusi yang lain ya seperti jadi kalau kasus seperti ini adalah suatu persamaan linear yang solusinya bisa lebih dari satu. Nah, kalau misalkan hanya ketemu satu persamaan seperti ini, maka ini solusinya lebih dari satu ya. Oke. Nah, nah ini definisinya tadi ya. Oke. Sebuah himpunan berhingga dari persamaan linear dalam n variabel. N variabel itu artinya variabelnya lebih dari dua ya. Disebut sebagai SPL. Ya, ini sudah definisinya tadi. SPL itu tidak punya solusi, ya, tidak punya solusi. Disebut sebagai inkonsisten. Nah, kalau misalkan tidak ada solusi, berarti disebutnya sebagai inkonsisten. Nah, sedangkan yang punya paling sedikit satu, ya, disebut konsisten. Kalau punya paling sedikit satu itu artinya minimal satu himpunan penyelesaian ya. Jadi minimal paling sedikit itu berarti minimal satu ya. Saya tulis minimal ini satu HP. HP itu adalah himpunan penyelesaiannya tadi ya. Kalau bahasa sederhananya tadi titik temu. Minimal satu titik temunya ya. Oke, tapi bisa jadi titik temunya lebih dari satu ya. Seperti contoh tadi ini. Ya, yang ini solusinya lebih dari satu ya. Oke. Nah, misal nih ada dua persamaan. Anggap saja persamaan pertama P1, persamaan kedua P2 ya. Dengan catatan tadi ya, seperti ini. Nah, A1 A2-nya tidak boleh 0 ya. C1 C2-nya tidak boleh 0. Ini syarat ya, syarat persamaan. Soalnya kalau misalkan sama dengan 0 salah satu ya udah nggak jadi. Urusannya beda lagi tuh. Ya, tapi kalau misalkan di sini ketemu tidak boleh 0, nah, berarti bisa positif bisa negatif kan ya konstantanya tadi. Nah, kalau misalkan dibuat grafiknya seperti ini, maka bisa diperhatikan ya. Grafiknya ini grafik ini untuk menggambarkan tadi ya, menggambarkan yang mencari konsisten sama inkonsisten. Nah, kalau misalkan dua persamaan itu ternyata selaras atau paralel, tidak ada titik temunya kan? Betul nggak? Kapan dia ketemu titik temunya? Kalau yang paralel. P1 nih misalkan. Ini ke sana terus. Ini juga ke sana terus. Ya kan? Ini juga ke sana terus, ini juga ke sana terus. Kapan titik temunya? Ada solusinya? Kalau yang inkonsisten ini? Gimana? Adakah solusinya? P1 sama P2 ini ketemu nggak dia? Enggak. Enggak ya. Kalau enggak, adakah solusinya? Ada titik temunya? Enggak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada titik temunya, berarti ya tidak punya solusi nih. Tidak punya solusi. Jadi kalau dia paralel, ya dia paralel seperti ini, dia tidak akan pernah punya titik temu, ya. Maka disebutnya inkonsisten. Jadi nggak ada solusi.
Nah, jadi kalau kalian menghadapi kondisi-kondisi lapangan yang ternyata problemnya itu kalau digambarkan grafiknya dia paralel, maka tidak ada solusi, ya. Tidak akan ketemu jawabannya. Nah, sementara kalau yang konsisten, nih ya ada dua bentuk. Yang pertama, ada yang ketemu titik temunya di sini, ya. Berarti mencari jawabannya cuma satu, ya. HP-nya satu, titik temunya atau titik persekutuannya cuma satu, maka disebut sebagai konsisten. Atau ya, di sini P1 sama P2-nya berimpit, ya. Berimpit, ngerti nggak maksudnya? P1 P2-nya berimpit artinya solusinya banyak, ya. Ternyata P1 sama P2 itu dua buah persamaan yang sama, ya, dua buah persamaan yang sama sehingga dia tidak paralel, dia berimpit. Kalau berimpit maka solusinya banyak, ya. Contohnya tadi yang ini kan cuma satu ya, cuma satu persamaan, ya. Kalau misalkan ada persamaan yang lain misalkan, ya, ini contoh nih, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 5. Saya bikin lagi persamaan misalkan yang satu, misalkan 4x1, ya, kemudian ditambah dengan 2x2, ya, kemudian ditambah dengan 6x3, ya, sama dengan 10. Oke, ini kan sebenarnya bentuknya berbeda antara persamaan yang ini sama persamaan yang ini, ya. Ini saya tulis persamaan satu, persamaan dua. Tapi secara substansi ini persamaan yang sama bukan? Sama nggak ini dengan ini semuanya? Sama. Kalau sama, itu artinya apa? Artinya dia berimpit. Ini dua buah persamaan yang sama, ya. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan seperti ini, ya. Hanya satu si garisnya itu, sehingga dia berimpit. Tapi dia masih masuk kategori konsisten, ya. Dia masih masuk kategori konsisten. Kenapa? Karena masih menghasilkan solusi, masih ada solusinya, maka disebut sebagai konsisten, ya. Oke. Jadi kalian harus mengenali ya persamaan-persamaan tadi. Apakah dia paralel, ya, apakah dia berimpit, ya, ya berimpit seperti ini atau berpotongan, ya, ada titik temunya. Nah, itu yang harus kalian kenali si persamaan linearnya SPL-nya. Oke. Nah, secara umum, nah sekarang kita masuk ke levelnya yang lebih tinggi, ya. Oke, saya nggak tahu ini sudah pernah diajarkan belum di SMA kalau yang ini. Kalau saya sih nggak yakin karena saya pernah mengalami bentuk yang bentuknya lebih dari ini, bentuknya seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, ini belum pernah saya lakukan waktu di SMA. Oke, nah ini bentuk SPL-nya ya. Jadi SPL-nya ini bentuknya besar seperti ini, ya, di mana persamaannya bisa lebih dari bisa lebih dari dua ya, atau tiga, bisa empat, lima, dan enam. Ya, dan ini biasanya kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, kondisi yang kompleks yang terjadi di lapangan yang biasanya nanti kita hadapi. Nah, kalau seperti ini gimana cara mencari solusinya? Apakah masih menggunakan teknik-teknik tadi yang grafik, kemudian substitusi, eliminasi, atau menggunakan substitusi dan eliminasi, gitu ya? Nah, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena sangat terbatas. Ya, kemampuannya terbatas untuk menggunakan solusi seperti itu. Maka kita akan menggunakan solusi lain. Ya, kita menggunakan solusi lain untuk mencari HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya kita menggunakan bantuan matriks. Ya, kan kalian minggu lalu sudah belajar matriks ya. Oke. Nah, bentuk SPL umum seperti ini diubah menjadi bentuk matriks ya. Oke, dipisah-pisah mana mana konstanta, mana variabel, mana jawabannya ya, mana ininya ya, himpunan jawabannya. Oke, nah ini dipisah-pisah nih. A ini adalah konstantanya, X adalah variabelnya, B adalah jawabannya. Nah, jadi persamaan seperti ini diubah ya, dikonversi. Jadi ditransformasi menjadi bentuk AX sama dengan B ya, seperti ini. Oke. Untuk mentransformasinya bisa dipahami ya perkaliannya. Masih ingat kan kemarin ya perkalian AX dua buah matriks, masih ingat ya? Ya kan? Ini kalau diselesaikan jadi apa? A11 dikali dengan X1, yang ini berarti ditambah A12 dikali dengan X2 ditambah A13 kali sampai dan seterusnya sampai A1N kali XM. Ini kan? Ya.
sama dengan B1. Nah, sama dengan B1. Kemudian A21 dikali X1, A22 dikali X2, A23 dikali X3, jadi persamaan sama dengan B2. Nah, ini persamaan yang kedua. Dan seterusnya ya. Sehingga bentuknya dikonversi yang tadinya persamaan seperti ini, sebut saja tadi adalah SPL, kemudian dia dikonversi menjadi matriks seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Bagaimana cara mengkonversinya? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, bisa ya. Oke. Ini saya ngasih contohnya langsung yang kompleks ya. Oke, ini contoh. Nah, penyajiannya karena kita akan mengubahnya menjadi suatu matriks. Nah, ini matriksnya disebut sebagai matriks augmented ya. Nah, jadi disebutnya sebagai matriks augmented. Nah, bagaimana bentuk matriks augmentednya? Si variabelnya dihilangkan. Ya, jadi si X-nya ini di hide dulu. Bukan dihilangkan tuh maksudnya bukan dibuang ya, bukan. Tapi kalau di Excel atau di komputer tuh di hide. Di hide itu berarti disembunyikan dulu ya. Disembunyikan ya. Oke. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya, A1, A11, A12, A13 sampai A1N, B1, A21, A22, A23 sampai A2N, B2, A31, A32, A33 sampai A3N, B3 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini disebut sebagai matriks augmented ya. Nah, caranya kan X-nya sudah tidak muncul lagi ya. X1, X2, X3-nya tidak muncul lagi. Artinya dihilangkan ya, disimpan. Sebenarnya dia ada. Dia sebenarnya ada tetapi tidak dimunculkan ya. Oke, di hide dulu. Oke. Nah, kalau sudah dalam bentuk matriks augmented seperti ini, maka kita pahami ya, pola-pola dari SPL ya. Pola-pola dari SPL. Oke. Ada dua bentuk namanya homogen sama non homogen ya. Oke. Kalau homogen ini AX sama dengan 0 ya. Jadi yang ini AX sama dengan B-nya ini AX sama dengan 0 ya. Kalau AX sama dengan 0 maka akan selalu ada jawabannya. Ya, jawabannya selalu ada ya, pasti ada jawabannya ya. Oke. Dan jawabannya itu macam-macam ya, bisa bermacam-macam ya. Nah, kemudian ada juga yang non homogen. Nah, ini nih. AX sama dengan B, non homogen. Jadi nggak sama, nama juga non homogen ya, berarti tidak sama ya. Oke, kalau tidak sama berarti di sini ada dua bentuk ya. Ada yang nggak punya jawaban ya, yang tidak ada jawabannya sama sekali. Ada juga yang punya jawaban ya. Ada juga yang jawabannya unik, satu ya, jawabannya satu, atau tadi jawabannya banyak ya. Oke, nah sekarang kita fokus yang ini ya, kita fokus ke yang non homogen ya. Masnya udah mau pergi bentar lagi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita fokus ke yang non homogen seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita ke sistem persamaan linear non homogen ya. Oke. Nah, bentuknya gimana? Oke, caranya begini ya. Jadi caranya begini. Sistem persamaan linear non homogen ini akan punya jawaban kalau rank A sama dengan rank AB ya. Oke. Tapi maksudnya untuk rank ini saya tidak akan banyak bahas ya. Yang penting kita bagaimana mencari solusi dengan menggunakan matriks ya. Oke. Jadi ini contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Jadi sebelum kita ke contoh yang contoh yang lebih kompleks ya. Oke, ini contoh sederhana. Contohnya dua variabel tadi ya. Nah, supaya Anda paham, di sini gunakan contoh yang dua variabel. Nah, ini dirubah dalam bentuk matriks ya. Oke. Untuk bentuk matriksnya bisa ya. Oke, kita lihat di sini. Untuk matriksnya kita lihat. Kita bikin matriksnya jadi ya seperti ini. Ini ada konstanta min 3 dengan 6. Berarti tulis di sini minus 3 kemudian 6 ya.
Kemudian di sini kan ada 1 nih, tidak kelihatan ya 1, karena kalau 1 dalam matematika kan tidak ditulis. 1 di sini minus 2 nih. Ya, berarti di sini 1, di sini minus 2. Gitu ya. Oke. Dikali dengan ini kan ada 2 variabel, X sama Y. Berarti X dengan Y ya. Oke, seperti ini. Sama dengan, nah ini jawabannya, kita tahu di sini ada minus 9 sama 3. Ya, jadi tulis minus 9 dengan 3. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah dipisah-pisahkan ya. Jadi yang tadinya bentuk persamaan, maka dia berubah bentuk menjadi bentuk matriks. Nah, karena kita tujuannya mencari matriks augmented, maka bentuknya ini diubah menjadi matriks augmented ya. Caranya minus 3, 6 ya, 1 minus 2. Nah, kemudian dikasih batas. Batasnya ini langsung jawabannya di sini tulis minus 9 sama 3 ya. Ya seperti ini. Nah, ini ya bentuk seperti ini. Inilah yang disebut sebagai matriks augmented ya. Oke. Nah, kalau diperhatikan ternyata ya di sini ini adalah 2 persamaan yang sama ya. Ini persamaannya sama ya. Kalau nggak percaya coba. Ini kalikan negatif aja yang bawah. Bawah kalikan negatif kan jadi min X ditambah 2Y sama dengan minus 3. Ya kan? Kemudian dikalikan 3 semua. Ini ternyata bentuknya sama ya yang di atas. Sehingga nanti kalau dicari solusinya, ingat sekali lagi karena dia bentuknya sama maka dia berimpit kan ya kalau dibuat garis. Karena garisnya berimpit maka jawabnya tidak tunggal. Ya artinya jawabannya banyak ya. Ya, jawabannya dia banyak. Nah, nanti kalau tadi kan kita solusinya kalau misalkan menggunakan grafik. Nah, kalau misalkan menggunakan matriks seperti ini, ya ini ada caranya nih, ya caranya. Jadi matriks yang ini ya diubah menjadi matriks yang seperti ini, kemudian diubah lagi menjadi matriks seperti ini sehingga didapat solusinya. Ya, ini adalah matriks solusi. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kan gitu ya. Kenapa tiba-tiba bisa seperti ini gitu. Ya, nanti penjelasannya. Ini saya hanya menggambarkan saja nanti matriksnya seperti ini. Jadi bentuknya yang tadinya augmented seperti ini ya, yang ini. Kemudian nanti direduksi, jadi istilahnya namanya direduksi ya. Direduksi menjadi bentuk yang kedua. Kemudian direduksi lagi menjadi bentuk yang ketiga ya. Sehingga didapat hasilnya seperti ini. Kalau hasilnya sudah seperti ini, maka ini sudah tidak bisa direduksi lagi. Kalau sudah tidak bisa direduksi lagi, maka kita bisa langsung menemukan solusinya. Nah, ketika nanti direduksi hasil di bawahnya itu semua 0, ya, persamaannya menjadi semua 0, maka sudah bisa dipastikan bahwa jawabannya tidak tunggal, ya. Artinya jawabannya banyak, ya. Artinya apa? Persamaannya sudah menyatu, yang bawah dengan atas sudah sama. Jadi yang bawah sudah dianggap kosong, tidak ada, ya. Oke. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana cara mereduksinya nanti ya. Yang penting cara berpikirnya dulu ya. Cara berpikir nalarnya nanti matriks augmented ini dia dikonversi dengan cara reduksi baris sehingga didapat tujuan akhirnya matriks yang sudah tereduksi dan sudah menjadi solusi paling akhir ya. Oke, sampai situ bisa dipahami dulu ya. Polanya ya. Bisa dipahami. Oke, nah gimana caranya? Nah ini caranya. Kita akan menggunakan metode namanya eliminasi Gauss-Jordan ya. Ini penemunya ya. Sebenarnya penemunya satu orang, Gauss namanya. Ya, Gauss. Pasti sering pernah dengar kalau dulu belajar matematik ya. Namanya Gauss, tapi disempurnakan oleh Jordan ya. Sehingga metodenya disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi kalau misalkan kalian nanti di kehidupannya akan datang ketemu dengan sebuah solusi dan ternyata solusinya belum optimal, nah kalian bisa melengkapi, bisa mencari solusinya kira-kira apa nih supaya bisa ketemu lagi misalkan. Nah, boleh kalian menggunakan namanya. Kalau misalkan kalian namanya siapa, misalkan Ripan, ya kan? Kemudian yang satu lagi penemunya misalkan Edward. Nah, boleh itu nanti metode atau formula Edward Ripan itu boleh ya diperkenalkan ya. Jadi metodenya. Oke. Nah, ini
eliminasi Gauss-Jordan. Gimana caranya? Nah, caranya adalah ya, kalau yang eliminasi Gauss ini mengubah ya menjadi bentuk matriks segitiga atas. Masih ingat kan ya? Masih ingat kan matriks segitiga atas? Masih ingat? Ya, Apa itu matriks segitiga atas? yang nolnya di diagonal bawah. Yang nolnya di bawahnya nol semua ya. Oke, ini nol semua. Jadi, nah ini dia bentuknya segitiga seperti ini. Nah, ini kan ya, ini kan polanya bisa kelihatan ya. Nah, ini polanya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini namanya matriks segitiga atas ya. Nah, kalau misalkan solusinya sudah kebentuk seperti ini, maka ini disebut sebagai eliminasi Gauss ya. Eliminasi Gauss. Nah, kalau misalkan matriksnya berubah menjadi matriks diagonal ya, atau disebutnya sebagai matriks identitas, nah, maka disebutnya metode Jordan. Jadi dilanjutin nih si Gauss ini diselesaikan sama Jordan, diselanjutin sampai bentuknya menjadi matriks diagonal. Nah, jadi kalau bentuknya matriks diagonal, maka dia metodenya dilengkapi menjadi Jordan. Kan kalau misalkan yang bawah saja, nolnya hanya mengubah nol yang bawah saja, maka disebutnya Gauss saja, ya. Tapi kalau mengubah juga sekaligus yang atasnya menjadi nol semua, tinggal tersisa di sini angka 1 semua diagonalnya, ya, atau matriks diagonal, maka metodenya namanya Jordan. Nah, kalau digabung, ya, kalau yang ini eliminasi Gauss, yang ini eliminasi Gauss. Kalau yang ini eliminasi Gauss-Jordan karena gabungan, ya kan? Yang bawah kerjanya Jordan, yang bawah kerjanya Gauss, ya, yang atas kerjanya Jordan, ya. Oke, jadi sebenarnya Jordan itu hanya melengkapi apa yang dilakukan oleh Gauss, ya. Polanya sama, dia hanya melengkapi dengan pola yang sudah dilakukan oleh Gauss. Tapi ternyata diakui bahwa cara dia itu memang menjadi solusi alternatif dibandingkan dengan yang Gauss saja, gitu ya. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Jadi tujuan kita menggunakan eliminasi Gauss itu adalah mengubah matriks ini ya, matriks ini menjadi matriks Gauss ya, atau Gauss-Jordan. Nah, itu aja. Jadi ini diubah menjadi Gauss saja ya. Oke, menjadi Gauss atau Gauss-Jordan. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih yang akan kita pelajari adalah hari ini tuh. Bagaimana mengubah yang matriks augmented yang ini menjadi Gauss atau Gauss-Jordan. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi mengubah yang matriks segitiga atas atau yang mengubah menjadi matriks diagonal ya. Oke. Nah, caranya gimana untuk mengubah eliminasi Gauss-Jordan? Ya, caranya seperti apa? Ya. Oke. Caranya adalah ya, langkahnya buat matriks augmented. Ini sudah tadi ya, kita diskusikan ya. Jadi sudah diajarkan. Ini kalau membuat matriks augmentednya sudah salah ya berarti Anda nggak dapat jawabannya ya. Oke, jadi kemudian dari matriks augmented ini ya, yang ini kan sebenarnya di sini ada garisnya ya untuk memisahkan konstanta sama jawabannya. Oke, nah ini diubah menjadi diagonal ya. Nah, sehingga berubah menjadi sini tadinya B, di sini berubah menjadi D. Angkanya berubah ya, Karena kan kalau direduksi atau diubah angkanya maka otomatis ini ikut berubah. Kenapa? Karena kan ini satu kesatuan. Betul ya? Ini kan baris-baris ini kan sebenarnya satu kesatuan. Ketika merubah yang ini, maka yang lain berubah. Ketika merubah yang ini, maka yang lain berubah. Ya, gitu ya. Ya, kita tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri. Satu kesatuan ya. Ibarat seperti ini. Ya, ibarat mana tadi? Saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh yang waktu di awal ya. Waktu mencari dengan cara ini. Ini kan sebenarnya diubah ya. Ketika mengubah dikali 5 di sini, dikali 5 ya. Ini 7 dikali 5 menjadi berapa? 35. Nah, yang lain juga harus ikut berubah ya. Karena yang dia dikali persamaannya dikali 5, maka konstanta yang lain juga berubah, harus dikali dengan 5 juga. Sehingga berubah menjadi minus 20, yang ini menjadi 1500. Gitu ya, jadi satu kesatuan, satu baris itu satu kesatuan. Jadi tidak boleh hanya merubah satu bagian saja. Jadi harus mengubah secara satu kesatuan. Oke.
Nah, intinya seperti itu ya. Nah, nanti setelah ini ketemu, ya kan ini sebenarnya apa? Ini kan satu ini apa sebenarnya? Sebenarnya X1, betul nggak? Betul nggak? Ya, ini kan sebenarnya kalau diubah menjadi suatu persamaan kan persamaannya menjadi gini, kemudian begini, ya, sama dengan di sini jawabannya, yaitu apa? B-nya. Ini kan A-nya, ini adalah X-nya, ini B-nya, betul ya? Ini kan X1, kemudian X2, ya, ini X3 misalkan. Nah, kalau ini kan ini 1, 1, 0, ini 0, 0, ya, 0, 0, 0, maaf, oke, salah kayaknya, salah posisi sayanya. Nah, ini 1, di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini kan matriks diagonal yang ini. Nah, ini jawabannya misalkan C1, C2, C3 misalkan. Ya. Nah, ini kan 1 dikali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 0 kali X3. Kan sebenarnya ini adalah X1. Berarti X1 sama dengan berapa? C1. Habis itu bisa dipahami? Ulang, Pak. Ulangi ya. Oke. Ya. Jadi matriks ini ya, matriks ya ini aja deh. Saya kasih contoh gini ya. Oke, saya buka dulu presentasinya. Oke, contoh nih. Saya buat contoh seperti ini ya. Oke, saya buat contoh ya. Oke. Jadi contohnya misalkan saya gunakan dua variabel. Sederhananya gitu aja deh. Ya. Jadi 2 misalkan X ditambah atau saya pakai soal aja yang di atas ya. Oke, maaf. Oke, saya buat contoh saja yang di atas nih. Yang persamanya yang dua variabel aja ya. Kita gunakan dua variabel aja yang di atas tadi. Yang solusinya tadi mana? Ini nih ya. 2x tambah 3y sama dengan 8 ya. Oke, saya gunakan yang itu. 2x tambah 3y sama dengan 8 ya. 2x tambah 3y sama dengan 8. Oke. Kemudian satu lagi persamaannya adalah 3x tambah y sama dengan 5 ya. 3x ditambah y sama 5. 3x ditambah y sama dengan 5. Oke. Oke. Ini persamaannya ya. Oke. Ini saya tidak akan menggunakan cara ini. Saya tidak akan menggunakan cara substitusi, eliminasi, tapi saya menggunakan eliminasi Gauss ya. Oke, jadi ini dirubah menjadi matriks, ya kan? Oke, ketika dirubah menjadi matriks, maka bentuknya adalah 2. Ini berapa? Di sini? 3. 3. Di sini berapa? 3. 3. Di sini? 1. Tuh, oke. Nah, yang ini jadi berapa? X sama Y. X sama Y ya. Oh, Oke. Yang lainnya, kemudian di sini berapa? 8, 5. 8. Oke. Yang lain bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Bisa, Ini kalau Pak. misalkan dikalikan kan jadi 2x ditambah 3y sama dengan 8. 3x ditambah y sama dengan 5, betul nggak? Ya kan? Ini hanya mengubah bentuk saja. Yang tadinya persamaan SPL diubah menjadi bentuk matriks seperti ini, ya. Oke. Kalau sudah, nah ini kita tulis dalam bentuk matriks augmented, ya. Oke. Caranya gimana? Nah, baru kita tulis matriks augmentednya. 2, ya. 3, 3, 1. Kemudian ya, di sini 8 sama 5. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Kalau bisa dipahami, berarti kita sudah mulai masuk ke gerbang awal eliminasi Gauss ya. Oke. Tujuan kita untuk gerbang awal eliminasi Gauss itu adalah mengubah matriks yang ini ya, matriks ini ya, menjadi matriks segitiga atas, betul nggak? Ya. Matriks segitiga atas artinya apa? Mengubah angka 3 ini menjadi berapa? 0. Menjadi 0 ya. Oke. Mengubah angka 3 ini menjadi 0 ya. Oke.
Nah, supaya bisa dirubah menjadi 0, maka Anda harus memaksa ya baris yang lain itu menjadi diagonal. Oke. Kita lihat di sini. Di sini diagonalnya berapa di sini? Matriks diagonalnya ada kan di sini ya. Di sini 1, di sini 2. Oke. 2 ini harusnya berapa? 2 ini kalau di matriks diagonal dia harusnya berubah menjadi angka berapa? 1. Angka 1. Oke. Makanya kalau misalkan mau dirubah menjadi angka 1, maka ubahlah dia menjadi angka 1. Ya, ubahlah dia menjadi angka 1. Ya. Oke. Saya tulis nih ya, 1. Jadi 2 ini berubah menjadi angka 1. Tapi ingat, ini satu kesatuan, satu baris. Kalau dia diubah menjadi angka 1, itu berarti artinya 2 dibagi berapa? 2. Oke, 2 dibagi 2. Kalau ini 2 dibagi 2, maka yang ini jadi berapa? 3/2. Oke, 3/2. Gitu ya. Yang lain bisa ya? Oke. Nah, yang ini jadi berapa? 4. 4. Oke. Oke, berarti baris ke-1 dibagi 2. Betul sampai situ? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, baru kita tulis lagi di bawahnya. 3, 1, 5. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Nah, langkah berikutnya kita harus mengubah apa? Kalau kita bicara eliminasi Gauss, kita harus mengubah apa? Mengubah angka 3 menjadi 0. 0 ya. Oke. Jadi syarat tujuan kita adalah mengubah angka 3 menjadi berapa? Menjadi 0 ya. Oke. Nah, kita punya tujuan. Ini harus jadi 0 nih. Oke. Nah, yang atas ini kan sudah tidak usah diubah karena tujuan kita adalah mengubah menjadi segitiga atas, betul ya? Ketika akan mengubah menjadi segitiga atas, maka yang perlu dirubah cukup yang angka 3-nya saja ini. Ya, oke. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah teman-teman menggunakan ini sebagai patokan, ya. Angka 1 sama 3 ini kan berada dalam kolom yang sama. Betul kan ya? Dia berada dalam kolom yang sama, betul? Betul. Nah, ketika dia berada dalam kolom yang sama, maka supaya ini jadi 0, maka kita gunakan angka yang bisa mengubah ini menjadi 0. Caranya adalah baris ke-1 ya dikali 3 ya. Ya, baris ke-1 dikali 3 dikurang baris kedua. Betul nggak? Supaya 3 bisa berubah jadi 0. Ya. Jadi kita mengubah baris kedua ya, atau gini deh. Bentar. Supaya ini. Baris kedua ya dikurangi ya kan supaya jadi 0 nih. Ini kan di 3 nih. 3 dikurangi berapa supaya jadi 0? 3. Oke, 3. Berarti di sini kan sudah 1 nih baris pertama. Berarti baris kedua dikurangi 3 dikali baris ke-1. Betul? Ya. Betul ya. Oke. Nah, rumus ini ya, rumus baris ini yang akan kita gunakan untuk merubah baris yang kedua. Sampai situ bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Oke, sehingga kita tulis ulang, ini 1, 3/2 ya. Kemudian di sini saya tulis di sini 4. Nah, ingat, kita rubah 3 yang asalnya 3 kita ubah jadi 0. Nah, kalau berdasarkan rumus ini berarti kan baris kedua dikurangi 3 kali baris ke-1. Baris kedua berarti berapa? 3 ya. Dikurangi 3 kali baris ke-1. 3 kali baris ke-1 berapa? Minus 3. Berarti 3 dikurang 3 berapa? 0. 0 ya. Oke, 0. Oke. Nah, dia sudah berubah menjadi 0 ya. Dia sudah berubah menjadi 0. Nah, sekarang yang lain juga harus diubah. Tapi menggunakan rumus yang sama. Bisa dipahami? Iya. Nah, sekarang ubah. Baris kedua sini berapa? 1. 1. Oke, berarti 1 dikurangi 3 dikali baris pertama. Baris pertamanya berapa ini? Oh, enggak. 3/2. Nah, di kolom yang sama ya, ingat ya. Di kolom Iya. yang sama ya.
Oke, berarti 3/2. Oke, sampai sini jadi berapa nih? 1 dikurangi 9/2 berapa? 1 dikurangi 9/2. 9/2 itu berapa sih? 4,5 ya? 1 dikurangi 4,5. Betul nggak? Berapa 1 kurang 4,5? 3,5 Pak. Minus 3,5 ya. Oke, minus 3,5. Oke, di sini jadi berapa angkanya? Minus 3,5. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa. Bisa Pak. Bisa ya, oke. Kalau sudah bisa, ya, kalau sudah bisa, masih ada lagi yang belum selesai? Masih ada kan yang belum selesai ya? Masih. Masih yang mana? Yang ini yang 5 kan? Oke, 5 juga harus diubah ya, pakai rumus yang sama. Berarti 5 ya, ini berarti baris kedua 5 dikurangi 3 dikali berapa? 4. 4. Oke. Berapa jadinya? Negatif 7. Negatif 7. Oke, berarti di sini berapa? Negatif 7. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami yang lain? Oke. Bisa, Pak. Tantangannya, oke, kalau sudah, kita sudah membuat eliminasi Gauss belum? Sudah ya? Udah. Sudah. Oke, kita sudah membuat eliminasi Gauss ya. Oke. Nah, kalau sudah berarti selesai eliminasi Gauss ya. Ini selesai. Nah, berarti kalau ini saya tulis ulang di bawah ya. Ini matriksnya saya tulis ulang di bawah di sini ya. Saya tulis ulang. Jadi 1 3/2, kemudian di sini berapa ini? 0 minus 3,5 ya. Kemudian di sini saya tulis 4, di sini minus 7. Kan gitu ya? Oke. Nah, ini hasil Nah, hasil ini namanya reduksi ya, reduksi baris. Nah, ini namanya reduksi baris. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kalau Gauss saja ya, maka cukup ini dibuat persamaan ya, sehingga persamaannya dikembalikan seperti semula ya, yaitu seperti ini, persamaannya dikembalikan seperti semula. 1 3/2 ya. Kemudian di sini 0, di sini berapa? Minus 3,5. Ya kan? Nah, yang di hidden tadi, itu berapa? X sama Y. Dimunculin lagi X sama Y-nya. Sama dengan, nah, sudah berubah menjadi 4 dan minus 7. Kan gitu ya? Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Kalau sudah bisa dipahami, ini dibuat persamaan. Coba. Berarti kan ini kali ini ditambah ini kali ini, betul ya? Oke, sehingga X ditambah berapa? 3/2 ya. Y sama dengan 4. Kan gitu ya? Nah, yang di bawahnya 0 kali X kan 0 ya? Oke, berarti X-nya hilang. Jadi berapa? 0 kali X ditambah minus 3,5 Y sama dengan minus 7. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Oke, kalau sudah, kira-kira bisa diselesaikan nggak ini? Bisa. Oke. Bisa. Maka kita cari yang hanya satu variabel saja di sini. Kan ini ya. Oke, sehingga dari sini kita dapat Y-nya sama dengan minus 7 dibagi minus 3,5. Oke, jadi berapa ini? 2. Oke, kalau Y-nya 2, kan tinggal dimasukkan aja ke sini. Ya kan? Ya, masukkan Y-nya 2. Ganti dengan 2. 3/2 kali 2 berapa? 3 ya. Nah, X-nya berapa jadi? 1. Selesai. Jawabannya sama ya. Dengan yang di awal tadi kan? Ya, maka HP-nya itu adalah 1,2. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, oke. Nah, ya, jadi caranya ya seperti ini. Ini namanya reduksi baris ya. Nah, tantangan teman-teman semua adalah menentukan yang pertama ini ya, kemudian ini.
Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak cara menentukan ininya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebenarnya caranya ada satu lagi, Anda tidak perlu merubah ini menjadi satu. Kalau ini kan saya mengubah ini menjadi satu ya, dua ini diubah menjadi satu. Ya, betul nggak? Sehingga muncul rumus ini kan, B1 dibagi 2 atau baris ke-1 dibagi 2, betul nggak? Betul. Betul ya, oke. Kenapa saya begitu kan? Supaya mudah, ya, supaya mudah. Nanti mengalihkan sehingga saya mengajarkannya Anda jadi mudah. Tapi sebenarnya tanpa perlu dibagi tanpa perlu dibagi 2 pun teman-teman bisa menyelesaikannya. Ya, tanpa perlu dibagi 2, teman-teman bisa menyelesaikan. Caranya gimana? Caranya adalah ya ini, tetap menggunakan matriks augmented yang ini, ya tetap, ya. Tetapi mengubah menjadi nolnya, jadi gini, 2, 3, sini 3, sini 1, ya. Kemudian di sini dia 8, di sini 5. Nah, kira-kira rumusnya ya adalah ini kan ini apa namanya? Nol. Harus dibaca jadi 0 kan? Nah, berarti kalau gitu rumusnya supaya sama-sama sama-sama jadi 0, ini kan 3 sama 2 berhubungan, maka cara polanya seperti ketika tadi kita membuat eliminasi, ya. Dikalikan yang satu dikali 2, yang satu dikali 3, betul nggak? Ya, sehingga rumusnya menjadi apa? Kan kita ingin mengubah baris kedua ini menjadi 0. Berarti baris kedua, ya, ini dikalikan dengan berapa? 2, betul nggak? 2 baris kedua, ya, dikurangi 3 baris ke-1. Betul? Betul nggak? Ini akan berubah menjadi 0 ketika menggunakan formula ini. 2 dikali 3, Ya. 6 ya. Nol. 6 Ya, dikurangi 3 dikali 2. Betul? betul. Nah, betul. Oke. Jadi ini akan berubah menjadi 0. Nah, ketika ini sudah berubah menjadi 0, maka yang lain juga digunakan rumus ini untuk mengubah yang lain juga. Jadi teman-teman tidak perlu merubahin jadi 1. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya? Ya. Nah, kalau ini kan saya jadi ada 2 langkah. Langkah pertama merubah dulu jadi 1, langkah kedua baru bikin formulanya, ya kan? Nah, kalau yang ini teman-teman tidak perlu bikin 2 langkah, cukup 1 langkah saja. Sehingga ini akan berubah menjadi 0. Gitu ya. Oke, kita coba aja. Kita coba ya. Saya tulis di bawah nih, saya tulis di bawah. Berarti berapa nih? 2 3 3 1 ya. Oke, di sini saya coba berarti 2 3 3 1 ya, seperti ini. Oh, sorry. Kemudian di sininya oke, di sininya adalah berapa tadi ya? Yang di atas 8 sama 5 ya. Oke, 8 sama 5. Oke. Rumusnya apa tadi? Masih ingat? 2B2 dikurangi 3B1 ya di sini. 2B2 dikurangi 3B1. Oke. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengubah 3 ini menjadi angka berapa? Nol. 0. Oke. Nah, kalau sudah gitu berarti yang atas tetap tidak ada perubahan karena tujuan dari rumus yang ini adalah hanya mengubah yang baris kedua saja. Jadi baris pertamanya tidak perlu dirubah karena dia ya kita tidak ada kepentingan untuk merubah baris pertama, ya kan? Oke. Nah, kita lihat 3 ini dengan rumus ini dia berubah menjadi berapa? Nol. 0. Nah, otomatis 1 sama 5-nya karena dia satu kesatuan, satu baris, maka harus diubah juga dengan menggunakan formula ini. Betul kan ya? Nah, berarti caranya gimana? 2 dikali berapa ini? 1. 1 dari mana ya? Dikurangi 3 dikali berapa? 3. Ya, oke. Berarti 2 dikurangi berapa ini? Min 9. Oke, 2 kurang 9 berapa? Min 7. Minus 7. Oke. Nah, berikutnya yang 5 juga harus diubah. Dengan rumus yang sama, berarti 2 dikali berapa? 5
dikurangi 3 dikali 8. Betul nggak? Ya. Oke, jadi berapa? Negatif 14. Negatif 14. Oke. Sudah selesai ya. Karena kan ini tujuan kita merubah ini menjadi 0, menjadi segitiga bawah. Segitiga atas, betul kan? Ya. Ya. Sehingga ini tinggal dibuat persamaan tadi, dikembalikan lagi seperti semula. Ya, dengan cara sama, berarti 2, 3, 0, minus 7. Ya kan? Kemudian munculkan lagi yang di hidden-nya, yaitu apa? X sama Y. Ya. Oke, sama dengan 8 dan minus 14. Kan gitu ya? Oke. Nah, sehingga kembalikan seperti semula persamaannya. Berarti 2 kali X ditambah 3 kali Y. Berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Kan gitu ya? Oke, 0X ditambah minus 7Y. Berarti 0X. X-nya kalau 0 kali X tidak perlu ditulis ya. 0 kan? Nah, ditambah minus 7Y. Berarti minus 7Y sama dengan berapa? Minus 14. Nah, kira-kira dengan cara seperti ini sudah dapat solusinya belum? Sudah. Sudah ya. Oke, Y-nya berapa? 2. 2. Kalau Y-nya 2, maka tinggal dimasukkan ke sini. Ya, berarti kan ini Y-nya diganti 2. 2 kali 3, 6. Berarti X-nya kita dapat adalah 1. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah ya, oke. Jadi tantangannya kalian membuat rumus ini, ya, membuat rumus ini, ya, membuat rumus ini. Tapi ingat rumus ini berlaku untuk baris yang mana? Bisa dipahami ya? Untuk mengubah menjadi baris yang mana? Kan gitu ya? Oke. Nah ini kan untuk yang mana? Untuk yang contoh apa? Untuk yang dua, untuk yang dua apa namanya dua variabel ya. Nah, padahal kenyataannya kita bukan dua variabel. Kenyataannya kita adalah 3 variabel ya. Nah, oke, jadi kasusnya adalah yang 3 variabel. Oke, kalau yang 3 variabel gimana cara menyelesaikannya? Sama, ya, sama saja. Nah, sama. Jadi, seperti ini. Mana tadi ini, ya. Oke, jadi kita mengubah menjadi segitiga atas. Ini berarti membuat matriks segitiga, berarti dengan cara Gauss, ya. Kemudian kalau misalkan diteruskan, dilanjutkan sampai akhir, ya, sampai si diagonalnya di angka 1 semua, di atasnya menjadi 0, di bawah menjadi 0, maka itu disebut sebagai Gauss-Jordan, ya. Nah, tapi kalian bebas mencari solusinya, ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh. Contoh yang 3 ya. Kalau yang contoh 2, ini nih aja nih. Ya, contoh yang 3 nih. Oke. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini gimana caranya? Nah, ini harus diubah menjadi apa? Menjadi matriks augmented, ya kan? Ini diubah menjadi matriks augmented. Nah, sehingga menjadi berapa? Ini jadi matriks 3 kali 3 ya. Oke, kemudian di sini ada variabelnya sama dengan jadi berapa? Di sini. Ini berarti ada X, ada Y, ada Z. Oke, di sini berapa? 112. 112. Oke, di sini berapa? 24 min 3. 4 minus 3. Di sini berapa? 36 min 5. 6 minus 5. Oke. Di sini 9, 1, 0. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, nah ini diubah menjadi matriks augmented seperti ini. Sorry. Ini diubah menjadi matriks augmented. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 1, 1, 2, 9, 2, 4 minus 3, 3, 6 minus 5, 0. Nah, kalau misalkan supaya tidak bingung, saya biasanya menambahkan garis di sini, putus-putus, supaya ketahuan ya bahwa ini adalah jawaban dari persamaannya. Ya, tapi kalau misalkan tidak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau kalian sudah terbiasa. Tapi kalau saya nggak sih. Kalau saya dari dulu saya selalu membatasi dengan pakai garis. Ya, tapi terserah, itu terserah kalian masing-masing. Nah ini. Jadi setelah bentuknya seperti ini, kebetulan di sini angkanya 1 ya di sini. Ya, angkanya 1. Nah, caranya langkah berikutnya kita harus merubah apa? Merubah kalau pakai eliminasi Gauss berarti merubah apa? Merubah 2, merubah 3 dan merubah 6 menjadi berapa? 0. Menjadi 0 ya. Tapi kita tidak boleh semerta-merta langsung merubah semua langsung, enggak. Kita rubah secara perlahan-lahan ya dengan menggunakan reduksi baris tadi. Ya, oke. Nah, berarti muncul rumus nih, supaya 2 jadi 0, maka rumusnya adalah baris kedua
Ini kan baris kedua berarti ya, 2 dikurangi berapa? Patokannya kita baris pertama ya. Ya, karena sini kebetulan baris pertama yang kita jadikan patokan. Berarti baris kedua dikurangi 2 dikali baris ke-1, betul? Betul. Betul ya, oke. Sehingga ketika dibuat, maka di sini dia berubah menjadi 0. Nah, karena di sini 2-nya jadi 0, maka 4-nya juga otomatis berubah. Minus 3-nya juga berubah. 1-nya juga berubah, ya. Seperti ini, ya. Ini. 4. Nah, ini kan 4-nya ya berubah. Nah, ini dia jadi 0, ya. Kemudian yang 4-nya berarti rumusnya sama. 4 dikurangi 2 dikali baris pertama ya. Oke, 1 di sini kebetulan dia 1. Jadi 2. Nah, jadi yang asalnya 4 berubah menjadi 2. Minus 3, berarti minus 3 dikurangi rumusnya sama, minus 2 dikali 2. Kebetulan di sini dia 2 kan ininya ya, yang satu kolomnya. Jadi berapa? Minus 7, sehingga berubah menjadi minus 7. 1 yang tadinya 1 berubah menjadi minus 17. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, yang di bawahnya 3, 6, minus 5 dan 0-nya tulis lagi. Ya kan dia belum diapa-apain kan? Yang baru diapa-apain baru yang baris kedua, betul nggak? Ya. Ya. Yang baru diapa-apakannya yang baru baris kedua. Nah, baris ketiganya belum diapa-apakan, berarti tulis ulang lagi aja. Oke. Nah, setelah ditulis ulang, ya, saya pindahkan ke sebelah sini. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, tujuan kita sekarang merubah berapa? Baris ketiga jadi nol. Nah, Yang baris tiga ketiga jadi ya, nol. 3 dan 6 jadi 0 ya. Oke, kita rubah nih jadi 0. Supaya gimana caranya? Supaya dia jadi 0. Nah, maka rumusnya kita munculkan. Baris ketiga, ya, 3 dikurangi 3 kali baris ke-1. Nah, kita jadikan patokan. Kenapa? Kenapa baris kedua nggak bisa kita jadikan patokan? Kira-kira menurut Anda kenapa baris kedua yang ini tidak bisa jadi patokan? Karena ininya 0. Bisa dipahami ya? Kalau ada 0 di sini, itu nggak bisa dijadikan acuan. Ya. Bisa dipahami? Kan tujuan kita merubah ini. Nah, berarti harus mencari yang masih hidup di sini. Ini kan udah mati di sini dia. Ini X-nya kan udah mati di sini. Ya. Maka kita harus mencari X yang masih hidup. Berarti yang mana? Yang ini ya. Yang 1. Nah, sehingga patokannya adalah menghubungkan baris 3 dengan baris ke-1. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa ya, oke. Kalau bisa, berarti munculkan rumusnya. Ya, berarti baris ketiga dikurangi 3 kali baris ke-1. Betul nggak rumus ini untuk menghilangkan supaya 3 jadi 0? Betul. Betul ya, oke. Nah, setelah dirubah, maka ini 3 akan berubah menjadi 0. Nah, maka dengan rumus yang sama, berlakukan terhadap baris yang sama ya, dalam baris yang sama. Sehingga bentuknya adalah menjadi 0, ya, dengan cara yang seperti tadi, pakai rumus ini. Jadi 3, minus 11, sama minus 27. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, oke. Nah, pertanyaannya, kan kita mengubahnya menjadi segitiga atas. Ada yang belum berubah ya? Ya, 3. Berubah 3. Nah, ini. Dia 3 ini belum berubah. Nah, ini harus dirubah menjadi berapa? Harus dirubah menjadi 0. Ya kan? Oke. Harus dirubah menjadi 0. Nah, karena harus berubah menjadi 0, nah ini saya pindahkan ya. Oh, sudah. Saya pindahkan ke sini. Ya, oke. Nah, berarti kita patokannya adalah bagaimana merubah 3 ini berubah menjadi 0. Ya kan? Nah, maka kalian boleh menggunakan patokannya baris kedua atau baris pertama. Kenapa? Karena di sini pada kolom yang ada angka 3-nya ini ternyata sesama kolomnya ini angkanya masih hidup semua ya. Betul nggak? Ya. Nah, masih ada 1 sama 2. Nah, terserah. Kalian mau menggunakan baris pertama atau baris kedua terserah. Bebas. Bisa dipahami di sini ya? Bisa ya? Nah, kebetulan contohnya di sini saya menggunakan baris kedua dan baris ketiga. Ya, supaya dekat aja sih. Kalau 1 kan terlalu jauh ke atas. Nah, karena di sini masih hidup ya, maka saya gunakan ini untuk mengubahnya ya. Nah, sehingga ya ketika diubah maka kita apa namanya? Kita ubah di sini ya, sehingga bentuknya menjadi 2 dikali baris ketiga. Nah, kita tulis baris ketiga dulu ya. Baris ketiga dikali 2 dikurangi 3 dikali baris kedua. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya oke, sehingga dia berubah menjadi 0 ya. Nah, 3 ini dia berubah menjadi 0.
Nah, ketika berubah menjadi 0, maka perlakukan baris yang lain. Ya, tapi yang 0 ini berubah nggak? Nah, kita lihat. 0 dikali baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. 0 ya. Nah, Iya, no. tetap tidak berubah kan? Ya, tetap tidak berubah. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kalian harus menghubungkan baris kedua dengan baris ketiga. Ya. Karena di sini sama-sama 0. Bisa dipahami ya? Kenapa tadi tidak memilih 1? Karena di sini sama-sama 0. Kalau misalkan kalian menggunakan patokannya baris pertama, maka nanti ini 0 akan hidup lagi dia. Akan berubah lagi menjadi angka berapa terserah. Kalau pakai rumus ini ya. Betul nggak? Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi kenapa patokannya harus baris kedua? Ya, karena apa? Karena kalau misalkan kita pakai baris pertama, misalkan pakai rumus ini, ya, pakai baris pertama rumusnya 3 kali baris ketiga dikurangi 3 kali baris ke 1, itu ya rumusnya. Oke, kan kalau misalkan pakai rumus yang ini. Maka kalau misalkan ini 0, berarti 0, ini baris ketiga ya. Baris ketiga. Ini 0 dikurangi 3 kali baris ke 1. Baris ke 1-nya berapa nih? 1 kan? Ya, berarti yang tadinya 0 dia berubah lagi menjadi angka berapa? Minus 3. Ya. Dia berubah menjadi angka minus 3. Jadi hidup lagi. Yang tadinya sudah mati dia hidup lagi. Nah, berarti itu harus dihindari. Nah, karena harus dihindari, maka patokannya bukan lagi di baris pertama, maka kita gunakan baris kedua yang menjadi acuan untuk rumusnya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, dengan rumus ini, maka otomatis yang 3 ini dia berubah menjadi 0. Ininya sendiri tetap dia jadi 0. Nah, yang lainnya menyesuaikan sesuai dengan rumus ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya, oke. Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai. Sudah. Ya, sampai baris ini sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau kalian ingin membuatnya menjadi lebih rapi, boleh baris ketiga dikali min 1. Ya, atau dibagi min 1. Sehingga berubah angkanya yang baris ketiga menjadi ini. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sampai sini sudah selesai ya. Sebenarnya sampai sini sudah selesai. Ya, oke. Nah, kalau sudah selesai, maka kalian bisa selesaikan dengan cara sampai sini dengan cara Gauss ya. Sampai sini bisa kalian dengan cara Gauss. Oke. Sampai situ bisa dipahami belum? Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, oke, cara menyelesaikannya kalau pakai cara Gauss berarti ini saya pindahkan ya, saya pindahkan ke presentasi. Jadi berapa tadi? 1 ulang di sini ya. Berarti 1129 ya. Oke, maaf. 1129 berarti di sini 1129 ya. Ini saya kasih batas supaya untuk membedakan. Kemudian satu lagi tadi berapa? 02 minus 7 ya. 02 minus 7. Berarti 02 minus 7. Ya kan? Ini berapa tadi ya? Minus 17 ya. Minus 17. Oke, minus 17. Ya, oke. Kemudian yang bawah berapa? Masih ingat nggak? 0, 0, min 1, min 3 ya. 0, 0, min 1, min 3. minus 3. Oke. Nah, sampai sini ini yang tadinya matriks augmented kalian ubah menjadi matriks biasa lagi ya, dengan cara meng-unhide ya. Di unhide itu dimunculkan lagi yang variabel x, y sama z-nya. Jadi di 1, 1, 2, kemudian di sini 0, 2, minus 7. Kemudian di sini berapa? 0, 0, minus 1. Gitu ya. Oke, di sini berarti yang di hide-nya muncul lagi. Berapa? X, Y, Z. Gitu ya. Oke, sama dengan berapa di sini? 9, minus 17, minus 3. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, berarti kalian tinggal cari solusinya kan? Nah, berarti diubah menjadi persamaan biasa, bukan matriks lagi. Ya, untuk baris pertama jadi berapa? X ditambah Y ditambah berapa? 2Z. Z sama dengan 9. Oke, baris pertama sudah ya. Baris kedua. 0 kali X 0.
ditambah 2Y dikurangi 7Y sama dengan minus 7Z, Pak. bukan 7Y ya, 7Z ya, Mak. 7Z. 7Z. Oke, 7Z sama dengan minus 17 gitu ya. Oke, yang terakhir Minus Z. minus Z sama dengan Min 3. minus 3. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah bisa dapat solusi belum? Sudah ya? Karena kan kita sudah dapat nilai Z-nya. Z-nya berapa? 3. Z-nya, oke, Z-nya 3. Kalau Z-nya 3, ya, kita dapat di sini. Ya, oke, Z-nya 3. Kalau Z-nya 3, ya, kita dapat Z-nya 3, Y-nya berapa? Kan ini tinggal dimasukkan ke sini. Ya, oke. Berarti 2Y kurangi Z-nya diganti 3 berapa jadi? 2Y sama dengan 41. Minus 21 ya? Iya. Sama dengan minus 17. Oke, sehingga 2Y sama dengan minus 17 ditambah 21 berapa? 4. 4. Iya. Y-nya berapa? 2. 2. Oke, berarti di sini kita dapat Y-nya adalah 2 ya. Oke, kalau Z-nya 3, Y-nya 2, X-nya berapa? 1. Nah, tinggal masukkan aja ke sini ya. Iya kan? 2 kali 3 ya. 2, 3, 6. Y-nya 2. X-nya berapa? 1. Oke, selesai. Ini solusinya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Itu kalau pakai Gauss ya. Ya, itu kalau pakai Gauss ya. Oke. Oke, itu kalau pakai Gauss ya. Oke. Nah, kalau Jordan gimana? Nah, kalau Jordan ya tuntaskan sampai selesai. Sampai bentuknya menjadi matriks diagonal. Itu aja sih sebenarnya. Tapi menggunakan rumus yang sama. Oke? Oke, jadi nah, kan sampai sini tadi sampai Gauss nih, ya kan? Contoh yang ini kita sampai Gauss. Nah, caranya supaya dia jadi matriks diagonal, maka ini yang ininya harus menjadi angka berapa? Masih ingat tadi matriks diagonal? 1. 1. Semua harus jadi angka 1. Nah, makanya kenapa di sini B3 dikali minus 1. Berarti baris ketiga berarti yang ini ya. Nah, baris ketiga ini angka minus 1 harus berubah menjadi angka 1. Maka keluar rumus ini. Ketika rumus ini keluar, berarti baris ketiga dikali min 1 atau dibagi min 1 ya, sama saja. Nah, berarti ini jadi angka 1, ini berubah menjadi 3. Oke, sampai situ bisa dipahami ya? Oke, nah kalau sudah dipahami, nah sekarang mana yang harus dirubah lagi? Kalau ingin merubah menjadi matriks diagonal. Nah, angka 2 harus dirubah menjadi 1. 1. Oke, berarti angka 2 ini ya, saya tulis ulang di sini, yang ini ya, ini ya, berubah menjadi 1, maka baris kedua dibagi 2, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya, oke, sehingga berubah menjadi ini. 1, 1, 2, ini 0, nah ini berubah nih, ya kan? 0 dibagi 2 tetap 0 kan, tidak berubah. Nah, ini 2. Nah, ini jadi minus 7 per 2. Ini minus 17 per 2. Ya, oke. Nah, ini sudah mulai tampak nih bentuknya. Sudah mulai tampak. Ya, sudah mulai kelihatan. Oke. Nah, langkah berikutnya, apa yang harus kalian lakukan? Mengubah apa? Mengubah ini, dan mengubah ini jadi berapa? 0. 0. Ya. Lakukan dengan cara yang sama. Lakukan dengan cara yang sama sehingga ini 1 yang ini, 2 yang ini, dan minus 7 per 2 ini menjadi 0. Kalian boleh mulai dari mana aja. Ya, oke. Nah, ini untuk contohnya berarti mengubah baris ke 1. Ya, karena di sini B1 duluan, maka mengubah baris 1. Patokannya adalah ini. Ya, patokannya adalah baris kedua. Nah, berarti baris ke 1 dikurangi baris kedua. Nah, berarti kan 1 ya nih. 1 dikurangi 1 berarti jadi berapa? Jadi 0 ya. Oke, sehingga 1 ini dia berubah menjadi 0. Nah, dengan rumus yang sama, lakukan dengan yang lain juga. Sesama kolom yang lain. Ya. Oke. Nah, ini 2, ini kan 2. 2 dikurangi, di sini berapa? Minus 7 per 2, sehingga sama dengan 11 per 2. Maka
yang tadinya 2, dia berubah menjadi berapa? 11/2 ya. Kemudian dengan cara yang sama ya 9 juga diubah. Nah, 9 diubah pakai rumus yang atas. Nah, sehingga 9 ini dia berubah menjadi 35/2 ya. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah mengubah yang mana? Nah, mengubah setelah di 0, nah kita mengubah ini ya, mengubah 11/2 menjadi berapa? 0 juga. 0 juga. Nah, ketika mengubah menjadi 0, patokannya yang mana yang enak? Yang baris ketiga, betul nggak? 3. Oke, baris ketiga kita jadikan acuan ya. Oke, berarti baris ke-1 dikurangi 11/2 kali baris ketiga, betul? Rumusnya? Ya, sehingga ketika diubah, maka 11/2 ini dia berubah menjadi 0. 35/2 dia berubah menjadi 1 ya. Oke. Maka cara terakhir kalian tinggal mengubah yang ini ya, tinggal mengubah yang baris minus 7/2 ini menjadi 0 juga ya. Rumusnya apa? Nah, patokannya yang mana nih? Baris pertama atau baris ketiga? Untuk mengubah minus 7/2 jadi 0? 3. Baris ketiga. Oke, berarti yang ini baris ketiga jadi patokan. Nah, rumusnya berarti baris kedua ditambah, kan ini negatif ya. Ini kan negatif ya. Nah, berarti ditambah 7/2 dikali baris ke-3. Baris ketiganya 1. Sehingga didapat rumusnya seperti ini. Nah, ini otomatis. Ketika dengan cara yang sama, maka Anda akan mendapatkan hasil akhir, yaitu matriks diagonal. Ya, di sini matriks diagonal nih. Ini adalah matriks diagonal. Dari sini jawabannya berapa? X-nya X1. berapa? Oh, Y-nya 2. berapa? 2. 2. Z-nya 3. Z-nya berapa? Ya, sama ya dengan jawaban yang Ghost Jordan tadi ya. Kan? Sama yang tadi Ghost Jordan. X-nya berapa tadi? Ya, X-nya 1. Mana tadi? Ini X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Ya kan? Ya, kalau yang seperti ini, nah ini disebut sebagai eliminasi lengkap nih, Gauss-Jordan. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Oke, untuk materinya sampai situ saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Gampang kan ya? Yang susah tuh apa? Jumlah-jumlahannya. Karena nggak bisa pakai kalkulator. Ya kan? Harus kepiawaian kalian menjumlahkan dan mengurangkan. Ya. Kemudian juga di tantangannya adalah teman-teman harus membuat formula ini. Mana yang jadi patokan, mana yang jadi patokan. Oke. Sampai situ bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya, oke. Sering-sering latihan ya. Oke, sering latihan. Cari persamaan, 3 persamaan. Nah, kita kalau misalkan mau 4 kayaknya bisa, 5 bisa. Tapi kayaknya kalau untuk untuk kita hanya batasi sampai 3 variabel saja ya. Oke, untuk untuk mengerjakan sebenarnya 4 variabel, 5 variabel bisa ya. Yang penting polanya adalah kalian tadi mau pakai Gauss-Jordan atau menggunakan menggunakan eliminasi Gauss saja atau menggunakan Gauss-Jordan, terserah yang mana ya. Kalau senang dengan Gauss saja berarti begitu selesai sampai yang terakhir segitiga atas ya selesai, berarti Gauss, silakan diselesaikan ya. Tapi kalau misalkan mau lanjut terus dibuat seperti matriks diagonal bukan segitiga lagi, maka tuntaskan dengan eliminasi Gauss-Jordan ya. Sehingga ketika dituntaskan dengan eliminasi Gauss-Jordan nanti hasilnya juga sama ya. Langsung dapat X, Y, Z-nya dapat ya. Oke. Oke, sampai situ ya. Nah, nanti untuk soal-soal latihannya silakan dicari, ada nggak soal latihannya, saya lupa. Di sini ada apa enggak? Oh, nggak dikasih soal latihan ya. Oke, nanti saya kasih soal latihan ya. Saya kasih soal latihan untuk dikerjakan ya dengan cara Gauss atau dengan cara Gauss-Jordan ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanyakan nggak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Kalau ada teman-teman yang bingung, yang masih bingung, silakan tanyakan lah ya. Kalau enggak dipelajari slide-nya. Pelan-pelan aja. Dipelajari pelan-pelan ya seperti itu. Ya, cuma nanti kalau ujian kan waktunya terbatas ya. Kalian harus cepat menghitungnya ya.
nggak bisa cara pelan-pelan ya, kecuali kalau tugas atau kuis mungkin ada waktu jedanya. Tetapi kalau misalkan ujian kan waktunya terbatas ya, berarti kalian harus apa namanya ya menghitung dengan cara cepat ya. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tidak terlalu kesulit ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hanya perlu latihan saja ya. Polanya hanya perlu latihan saja untuk memahami ini. Kalau kalian nggak pernah latihan, kayaknya agak susah nanti mengerjakan soalnya ya. Oke, nah pola-pola seperti ini sebenarnya apa namanya bisa nanti diformulasikan ke algoritma ya. Tapi ini kita baru bicara secara matematis ya. Nah, nanti untuk mencarinya kalian bisa belajar di mata kuliah yang lain, pemrograman dan sebagainya untuk menampilkan formula-formula ini ya. Oke. Jadi apa namanya? Kurang lebih untuk hari ini mungkin demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya kirim slide-nya sama videonya ya. Saya akan kirim untuk apa? Untuk kalian pelajari ya. Jadi untuk yang hari ini saya foto dulu ya untuk kehadirannya ya. Saya foto dulu untuk kehadiran. Oke, hadir 28 ya. Ada yang keluar kayaknya. Tadi 29. Oke, untuk rekamannya saya stop. Nanti akan saya share ke teman-teman semua.